Buku Islam Yes Khilafah No. Bab kedua, Hadis Khilafah, Masa Khulafaur Rasyidin dan Politisasi Ayat. Subbab pertama, 3 khilaf dalam memahami khilafah. Benar bahwa dalam sumber-sumber klasik ajaran Islam terdapat pembahasan mengenai kewajiban mengangkat seorang khilafah, imam atau amir. Namun, ini tak berarti bahwa institusi khilafah sebagaimana dibayangkan sementara kelompok Islam wajib ditiru secara sama persis. Kewajiban mengangkat khilafah adalah tentang kewajiban mengangkat pemimpin yang kehadirannya adalah keniscayaan dalam suatu institusi politik. Sumber utama Islam yakni Al-Quran dan hadis tidak merinci secara detail dan kaku mengenai cara pemilihan pemimpin dan mekanisme pemerintahan. Memaksakan sebuah sistem yang dinamai khilafah merupakan sebuah kekhilafan. Ini khilaf pertama dalam memahami khilafah. Mari kita menyimak kembali catatan sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tak menunjuk pengganti atau khalifah secara spesifik, setidaknya menurut pemahaman Sunni. Karena itu, para sahabat berdiskusi di Saqifah Bani Sa'idah untuk menetapkan Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Di masa selanjutnya, pemilihan pemimpin berbeda. Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab. Mekanisme suksesi kepemimpinan berubah ketika Umar membentuk dewan khusus untuk memilih penggantinya, yang nanti akan jatuh kepada Utsman bin Affan. Namun, khalifah ketiga ini tidak membentuk dewan pemilih seperti pendahulunya, sehingga para sahabat dan penduduk Madinah yang bergerak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Masa yang belakangan dikenal dengan era Al-Khilafah Ar-Rasyidin ini menunjukkan hal sederhana saja. Mekanisme suksesi tidak diatur secara baku dalam ajaran Islam. Pada fase berikutnya, kekuasaan jatuh ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah menetapkan putranya Yazid sebagai penggantinya. Praktis sejak saat itu sistem pemerintah berubah menjadi kerajaan. Di masa Abbasiyah, yang merebut kekuasaan secara paksa dari Bani Umayyah, sistem kerajaan berlanjut. Begitu seterusnya hingga khalifah-khalifah muncul silih berganti dan akhirnya runtuh sama sekali di masa Turki Utsmani. Semua bentuk pemerintahan yang disebut khilafah itu memiliki sistem politik yang berbeda-beda, meski masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan atau kepemimpinan yang menerapkan syariat Islam. Perlu ditegaskan kembali bahwa yang menjadi pokok ajaran Islam adalah hadirnya seorang pemimpin. Adapun bentuk dan sistem pemerintahannya adalah wilayah ijtihadiyah yang bersifat konstekstual. Ia bisa berwujud monarki seperti pemerintahan Bani Umayyah ke belakang, bisa pula berbentuk layaknya kekhilafahan di masa Khalifah IV. Dalam konteks Indonesia, pandangan para ulama Nusantara yang mengerucut pada pembentukan Republik Indonesia adalah hasil ijtihad yang sah. Dengan kata lain, Indonesia dengan sistem republiknya adalah sebuah khilafah dengan sistem dan bentuknya sendiri. Jadi, yang satu bicara sosok dan satunya bicara sistem. Ini tak perlu dipertentangkan. Karena itu, mari kita baca kembali kitab-kitab klasik. Kita pahami sejarah ke belakang. Dengan begitu, kita akan memahami bahwa persoalan kepemimpinan atau khilafah sebetulnya sudah selesai dengan diterimanya Pancasila dan UUD 1945. Bahkan telah ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Kalau memang tak bisa menerimanya, ya silahkan ubah konstitusinya, tapi pertarungannya di level parlemen melalui pemilu. Teorisasi khilafah sebetulnya baru dilakukan berpuluh, bahkan beratus tahun setelah Rasulullah wafat. Artinya sekali lagi, khilafah bukanlah sistem yang harus taken for granted. Perbedaan konseptualisasi khilafah mulai dari Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah hingga yang belakangan seperti Al-Maududi, Taqiyuddin An-Nabhani, dan Abdul Wahab Khalaf. Di situ makin menunjukkan bahwa hal ini merupakan persoalan ijtihadi. Tak heran jika Al-Mawardi tak bicara tegas tentang misalnya trias politika. Namun Abdul Wahab Khalaf sudah membagi 3 kekuasaan. Dalam perspektif ini, sistem khilafah yang dikonseptualisasikan Taqiyuddin An-Nabhani hanyalah satu dari sekian banyak buah pemikiran atau hasil ijtihad para ulama dalam sejarah penulisan fiqhul siyasah atau fikih politik. Apakah saya punya masalah dengan konsep khilafah An-Nabhani? Tidak. Sebagaimana saya tidak punya masalah dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Siyasah Asy-Syar'iyyah, atau hasil ijtihad para ulama lainnya. Yang menjadi masalah adalah saat sistem khilafah yang dikonseptualisasikan An-Nabhani ini dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, dan itu dipaksakan sebagai khilafah yang benar. Pemutlakan satu konsep khilafah dengan demikian adalah salah satu bentuk kekhilafan juga. Ini khilaf kedua dalam memahami khilafah. Adapun khilaf ketiga adalah ketika khilafah dipahami sebagai satu-satunya solusi bagi seluruh persoalan umat. Khilafah dengan segala macam bentuk dan sistemnya tidak lepas dari beragam persoalan dan kekurangan. 3 orang khilafah yang merupakan sahabat Nabi yang utama, Umar, Utsman, dan Ali, meninggal dibunuh. 2 di antaranya bahkan dibunuh oleh sesama umat Islam sendiri. Dalam periode dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Utsmani, sejarah mencatat tak sedikit kasus kekerasan yang terjadi terhadap umat. Berlakunya ketidakadilan atau penyimpangan atas penegakan hukum syariat, hingga politisasi ayat-ayat suci demi memuluskan tujuan politis para penguasa saat itu. Sejarah mencatat bagaimana cucu Rasulullah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dibunuh dengan cara diracun. Adiknya Husain bin Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dibantai di Karbala. Sejarah juga mengisahkan bagaimana Hajjaj bin Yusuf, salah seorang gubernur Bani Umayyah, memblokade Makkah selama 6 bulan dan menghujani penduduknya dengan panah api hingga Ka'bah terbakar. Belum lagi soal banyaknya harem para penguasa yang didapatkan dari kalangan budak dan rampasan perang. Jadi sekali lagi, khilafah itu laiknya sistem pemerintahan lainnya. Ia memiliki sisi baik dan buruk. Menawarkan khilafah sebagai sistem sempurna tanpa cacat dan memaksakannya sebagai satu-satunya solusi atas segala masalah bukanlah sikap yang tepat. Catatan, ini ringkasan dari presentasi penulis di UIN Sunan Kalijaga dengan tema Khilafah Sebuah Kekhilafan. Terima kasih kepada AS Sujatna, mahasiswa CRCS UGM Angkatan 2015 yang meringkasnya.